Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya Al-Fumanul Hakim, dosen Anda dalam mata kuliah Etika Komunikasi Profesi. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya serta inayah-Nya, dan salawat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, teman-teman mahasiswa saya dalam mata kuliah Etika Komunikasi Profesi, terutama mahasiswa D3 Analisis Kimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan. Pada pertemuan ketiga kali ini ya, kita akan membahas tentang etika komunikasi. Jadi materi kita tentang etika komunikasi ya, saya akan menjelaskan dan nanti kita juga akan mendiskusikan tentang materi etika komunikasi dan urgensi penerapan etika komunikasi dalam berkomunikasi serta penerapannya dalam lingkup kerja analisis kimia seperti apa. Nah, dari sini juga diharapkan kemudian mahasiswa punya pemahaman ya, mampu memahami, punya kompetensi tentang apa itu etika yang sudah kita bahas sebelumnya, apa itu etika komunikasi, dan juga bagaimana penerapannya dalam disiplin ilmu Anda dan juga secara umum dalam kehidupan keseharian Anda seperti apa. Baik, mari kita mulai tema kita ini. Yang pertama, etika komunikasi itu akan kita bahas 4 hal terlebih dahulu ya, yang nanti akan ada beberapa tambahan juga terkait materi ini. Pertama, tindakan dalam perspektif ilmu komunikasi disebut dengan interaksi. Itu satu hal yang harus Anda garis bawahi dulu dan Anda pahami. Tindakan dalam perspektif ilmu komunikasi itu disebut dengan interaksi. Interaksi ini ditandai dengan adanya pertukaran informasi. Kemudian informasi itu dapat bebas nilai atau value free, dapat juga syarat dengan nilai atau terikat oleh nilai. Kemudian etika komunikasi oleh karena itu berkaitan dengan standar perilaku dalam melakukan kegiatan komunikasi yang mencakup nanti di media massa, media sosial, media interaktif, ruang kelas, ruang kerja, aktivitas di masyarakat, mimbar masyarakat, mimbar akademik, dalam pekerjaan, dan juga hal-hal lain. Jadi etika komunikasi sekali lagi berkaitan dengan standar perilaku dalam melakukan kegiatan di berbagai hal terkait dengan kegiatan komunikasi. Kemudian kajian dalam perspektif etika itu bisa kita pilah dalam beberapa hal. Pertama, institusi media itu bisa kita jadikan sebagai bentuk yang makro ya, melihat keberadaan institusi komunikasi dalam struktur sosial itu seperti apa dan interaksinya dengan institusi-institusi lain seperti apa. Kemudian person media itu kita bentuk mikro ya, melihat perilaku dan hasil kerja profesional dengan bertolak dari standar moral berupa code of conduct atau kanon seperti itu. Kemudian etika, sekali lagi kita merujuk kembali ke pertemuan kita yang kedua ya. Etika itu bertolak dari kesadaran moral ya. Sementara moral itu sendiri berpijak pada kesadaran humanitas atau nurani. Moral kita tahu mewujud dalam 2 hal, yaitu rasa malu dan juga rasa bersalah ya, guilty. Kemudian jangan lupa ada 2 karakter di masyarakat kita, yaitu shame society dan juga guilty society, karena ada rasa malu dan rasa bersalah tadi. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman untuk masuk juga dalam pembahasan tentang etika komunikasi itu sering digunakan untuk melihat baik atau buruknya cara berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, tadi dalam kegiatan-kegiatan komunikasi di masyarakat. Etika ini mencakup bidang komunikasi yang sifatnya verbal maupun non-verbal. Dalam komunikasi verbal, etika yang dimaksud adalah misalnya contoh terkait penggunaan bahasa, ya, cara artikulasi katanya, diksi yang dipilih,
baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian etika komunikasi nonverbal mencakup misal cara berpakaian, cara berperilaku ya, juga kemudian cara duduk ya, cara berjalan dan sebagainya. Itu etika komunikasi nonverbal. Nah, kita bisa juga lihat, saya tambahkan pengertian etika komunikasi yang lebih rigid, yang lebih kaku ya, terkait dengan sumber-sumber referensi yang lebih bisa kita pertanggungjawabkan. Ada menurut Abdul Samad Arif dan kawan-kawan dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Bisnis tahun 2021, etika itu sekali lagi hampir sama pengertiannya dengan yang sudah kita bahas, adalah prinsip untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi adalah hubungan interaksi antar manusia berupa pengiriman dan penerimaan pesan. Dari komunikator mengirim pesan kepada komunikan yang menerima pesan. Jadi, etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Nah, kalau kita lihat dari situs ensiklopedia ya, etika komunikasi atau communication ethics ya, adalah tanggung jawab etis dalam berkomunikasi, baik yang dilakukan secara langsung atau lewat teknologi informasi seperti gawai dan media sosial. Nah, itu yang sekarang banyak terjadi di tengah-tengah kita kan, bagaimana berkomunikasi itu tidak melulu melalui komunikasi verbal langsung face to face, berhadapan-hadapan secara fisik, tapi juga bisa melalui gawai, melalui media sosial, melalui platform digital dan sebagainya. Dan itu menuntut adanya batasan-batasan serta kaidah-kaidah interaksi yang baku ya, yang tidak melanggar prinsip-prinsip moral. Kemudian jika kita lihat dari latar belakang historisnya, etika komunikasi berakar dari etika jurnalisme sebetulnya. Karena banyaknya media komunikasi selama paruh terakhir abad ke-20, istilah etika media kadang digunakan sebagai sinonim untuk etika komunikasi. Jadi dahulu etika komunikasi itu belum muncul sebagai sebuah disiplin ilmu yang par excellence, itu muncul sebagai disiplin ilmu yang baku, tapi kemudian masih menggunakan istilah etika media, ya, turunan dari etika jurnalisme. Namun kemudian penggunaan etika dalam berkomunikasi selanjutnya bertujuan menyampaikan informasi dengan tepat, membangun relasi yang baik sebagai bentuk sopan santun, dan bagian dari rasa saling menghormati serta menghargai antar orang per orang, seperti itu. Apa kemudian fungsi etika komunikasi? Dikutip dari buku Etika Komunikasi dalam Media Sosial ya, yang ditulis oleh Rahmanita Ginting dan kawan-kawan, kira-kira ada beberapa fungsi etika komunikasi yang bisa kita dedahkan, yang bisa kita elaborasi dan kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Pertama, berfungsi sebagai landasan moral. Etika komunikasi membangun landasan moral antar manusia. Jadi apa sih yang baik dan buruk dalam hubungan interaksi? Apa sih yang kemudian perlu untuk dilakukan? Apa yang tidak perlu untuk dilakukan dalam hubungan komunikasi? Ada gradasi tingkatan tertentu, misalnya yang lebih muda kepada yang lebih tua, relasi pekerjaan, relasi teman dan sebagainya, kolega sejawat dalam bidang kerja dan sebagainya, itu ada landasan-landasannya. Kemudian misalnya bagaimana landasan moral itu berbentuk berkomunikasi dengan bahasa yang baik, berperilaku sopan saat berbicara dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mempermudah proses penyampaian pesan. Dengan menjalankan etika komunikasi, manusia akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima pesan, karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak. Itu penting untuk kemudian teman-teman ingat, etika komunikasi fungsinya yang paling penting juga yang ketiga adalah mempermudah proses penyampaian pesan. Kalau yang bahasa digunakan baik, cara menyampaikannya baik, interaksinya baik, otomatis proses penyampaian pesan akan lebih efektif dan efisien. Apalagi kemudian kalau dikemas dan didesain secara menarik. Kemudian yang keempat, sebagai panduan manusia dalam berkomunikasi. Jadi etika komunikasi itu juga adalah panduan manusia dalam berkomunikasi. Fungsi lain etika komunikasi ialah sebagai panduan manusia dalam menjalin komunikasi. Panduan ini meliputi penggunaan bahasa, baik komunikasi lisan maupun tertulis hingga cara berperilaku. Nah, teman-teman,
jangan lupa ya, penting bagi kita juga untuk mengetahui bahwa komunikasi ini menjadi satu hal yang di dunia kerja itu sangat dibutuhkan, apalagi oleh Anda di dunia kerja analisis kimia besok. Jika Anda memang besok ternyata pekerjaan Anda linear dengan prodi Anda. Tapi sangat mungkin Anda juga masuk ke ruang-ruang kerja, bidang-bidang kerja yang itu tidak terlalu berhubungan secara linear dengan disiplin ilmu Anda. Misal Anda ada jadi polisi, Anda masuk di Puslab-Kor, misalnya kan pusat laboratorium dan forensik, ada alumni Anda yang masuk sana. Siapa tahu Anda juga masuk ke Inafis polisi yang sering menyelidiki dan mengkaji serta menelaah tentang pembunuhan dan sebagainya, pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang hukum yang itu terkait dengan pembunuhan dan sebagainya. Kemudian sangat mungkin juga Anda bisa masuk ke industri-industri chemical engineering, teknik kimia ya, yang itu lebih luas cakupannya, misalnya transnational corporation, perusahaan besar multinasional ya, multinational corporation dan sebagainya. Yang itu menuntut Anda untuk paham ya bahwa komunikasi itu ternyata bisa sangat luas dampaknya, terutama dalam bidang kerja Anda besok. Nah, Anda perlu tahu secara teori sebetulnya komunikasi itu sekali lagi penyampaian pesan atau message ya dari pengirim atau komunikator sender kepada penerimanya, receiver seperti itu, lewat sebuah medium atau channel yang dapat mengalami gangguan. Seringkali mungkin akan ada noise, gangguan, hambatan dan sebagainya. Oleh karena itu, Anda bisa buka buku ya yang tadi sudah saya sampaikan dalam referensi. Anda bisa cari komunikasi dalam perspektif teori dan praktik ya, karya Yeti Oktarina dan Jody Abdullah. Ini terbitan tahun 2017. Teman-teman bisa melihat perspektif dalam teori dan praktiknya seperti apa. Terutama akan sangat membantu teman-teman ketika teman-teman nanti akan masuk dalam dunia kerja seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus paham beberapa istilah-istilah dasar dalam komunikasi ya yang perlu kita ingat ya. Pertama tadi yang saya katakan kan, pengirim pesan, sender atau komunikator, penerima pesan, receiver atau kemudian komunikan ya, message-nya sendiri, pesannya sendiri, encodingnya seperti apa, saluran komunikasinya apa, verbal atau non verbal, media sosial atau tatap muka langsung ya, decodingnya bagaimana, umpan baliknya dan feedbacknya seperti apa. Nah, misal dalam komunikasi kita coba bedah satu-satu ya, ada encoding dan decoding istilahnya. Dalam ilmu komunikasi kegiatan itu menghasilkan pesan ya, ada kegiatan menghasilkan pesan yang itu kita sebut dengan encoding. Sedangkan tindakan penerimaan pesan disebut sebagai decoding. Orang yang melakukannya disebut sebagai encoder atau yang menerimanya sebagai decoder. Proses encoding dan decoding ini terjadi secara bersamaan dan membutuhkan aspek timbal balik ya. Kemudian sumber penerima. Unsur komunikasi ini menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi merupakan komunikator, pihak memberi pesan sekaligus komunikan, penerima pesan, karena timbal balik, memberikan, menerima, yang menerima memberikan, kemudian yang memberikan jadi menerima. Jadi ada sumber penerima. Nah, jangan lupa juga kompetensi komunikasi adalah unsur komunikasi yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini meliputi pengetahuan serta bentuk pesan yang disampaikan. Nah, di titik ini etika sangat penting dalam komunikasi karena kompetensi itu tidak cukup tanpa kemudian tahu baik buruk. Jadi disinilah pentingnya signifikansi dari etika komunikasi. Ternyata kompetensi itu tidak cukup hanya kemampuan untuk mengirimkan pesan, melakukan encoding, yang menerima decoder kemudian melakukan decoding ya, dan sebaliknya bisa bertindak sebaliknya seperti itu menjadi penerima dan pemberi, bisa menjadi pemberi dan penerima. Tapi ada satu faktor penting yang sedang kita bahas, etika. Bagaimana cara menyampaikan ya, medianya seperti apa, apakah menghormati yang lain atau tidak, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada umpan balik atau feedback. Feedback adalah informasi atau pesan yang dikirimkan kembali ke sumbernya sebagai bentuk tanggapan atau jawaban atas isi pesan yang diterima. Kemudian sangat mungkin juga teman-teman dalam proses komunikasi itu terjadi gangguan atau kita kenal dengan noise seperti itu. Gangguan yang muncul dapat menghalangi atau mengganggu komunikan ya, encoder ya, komunikan atau decoder dalam menerima pesan, serta menghambat komunikator atau encoder dalam memberikan encoding, dalam mengirimkan
pesan seperti itu. Sender itu terganggu dan juga receiver terganggu. Saluran adalah bentuk media atau alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Biasanya komunikasi dapat dilakukan lewat satu saluran, namun tak jarang pula menggunakan 2, 3 atau beberapa saluran ya. Misal komunikasi massa, nanti kita dalam kuliah lain sebetulnya ada terkait dengan bagaimana komunikasi massa. Itu pembahasannya akan lebih lebih spesifik dan detail lagi di kuliah lain. Nah, aspek terpenting lain dalam komunikasi yang perlu teman-teman tahu adalah pesan. Pesan adalah isi dari komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, dari encoder kepada decoder, dari sender kepada receiver. Bentuk pesan sekali lagi bisa berupa tulisan, ya, nada suara, isyarat, gerak tubuh maupun raut wajah. Nah, beberapa hal itu akan sangat menentukan kemampuan kita dalam melakukan tindakan komunikasi yang sesuai dengan kaidah etika komunikasi. Diharapkan teman-teman kemudian setelah mata kuliah ini teman-teman perlu untuk mencari bagaimana cara beretika komunikasi yang baik. Ya, ada etiketnya di dalamnya, ada tekniknya dan juga implementasinya seperti apa, ya. Menurut Profesor Dr. Frans Magnisuseno, ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia itu adalah etika. Menurut James J. Spillane SJ, etika adalah mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral, yang mana lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia untuk menentukan benar atau salah, baik dan buruk. Menurut Mariani dan Ludigdo, ya, etika itu seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa ternyata etika dalam komunikasi ini kemudian sangat berhubungan dengan posisi kita sebagai makhluk sosial. Tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita seperti yang sudah kita bahas di depan. Dan seperti yang telah diulas sebelumnya, komunikasi sebagai bagian dari kehidupan juga memiliki etika di dalamnya, ya. Etika komunikasi adalah salah satu dari etika khusus karena membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, komunikasi selain menjadi faktor paling krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami mengenai etika komunikasi. Tanpa adanya etika komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi masalah-masalah yang sudah saya jelaskan secara spesifik, namun secara umumnya adalah bisa terjadi kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan sebagainya. Selain itu, etika komunikasi yang tidak diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain jadi buruk. Tentunya itu akan berakibat tidak baik, karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Bagaimana caranya, contohnya kita bisa beretika komunikasi secara sederhana? Nah, ini ada beberapa langkah yang perlu teman-teman tahu, ya. Pertama, ketika memulai pembicaraan, lihat keadaan calon lawan bicara. Kemudian jangan sampai kita terburu-buru, ya, atau ketika dia sedang sibuk jangan kita terburu-buru mengadakan proses komunikasi. Yang kedua, ramah dan sopan. Sapalah lawan bicara Anda dengan ramah dan sopan, namun tidak terkesan dibuat-buat, ya. Kita bisa mengajukan pertanyaan yang sifatnya basa-basi dan sebagainya, tapi tetap maknanya adalah punya nilai. Kemudian kita juga perlu mendengarkan sesekali, ya. Kemudian yang kedua, komunikasi perlu tatap muka, ya. Menatap lawan bicara kita dengan sewajarnya, ya, karena ada gradasi perbedaan misalnya dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita, cara berkomunikasi tentu akan sangat berbeda dengan orang lain yang bukan istri atau suami atau bahkan bukan keluarga kita. Kemudian menjaga intonasi dan kecepatan bicara. Jadi menatap lawan bicara dan intonasi serta kecepatan bicara juga akan memperhatikan siapa lawan bicara kita, ya. Jangan kemudian kita melakukan perlakuan yang sama kepada orang yang tidak seharusnya. Kemudian lontarkan pertanyaan juga sesekali. Juga bisa dilakukan komunikasi lewat media. Kalau kita lewat media, kita berbalas tulisan dengan orang lain dalam sebuah masalah, misalnya perhatikan gaya tulisan dan tanda baca kita. Orang juga menggunakannya seperti apa. Atur intonasi jika kita menggunakan media telepon, ya, karena kita tidak bertemu langsung, kita mengatur intonasi dalam telepon, ya, memilih kata yang baik, karena kita tidak melihat secara langsung dan di sana juga tidak melihat kita secara langsung.
Kalau kita menggunakan media tulis juga kita pikirkan apa yang ingin ditulis, seperti itu. Kemudian ada juga dalam konteks menyambut tamu misalnya, berpakaian yang rapi dan pantas, menyuguhkan minuman ya, dan juga menyampaikan terima kasih. Jadi itu hal-hal elementer mendasar, bicara dengan jelas, mendengarkan dengan baik, memperhatikan lawan bicara, konfirmasi jika merasa salah paham, perhatikan komunikasi nonverbal juga, cara duduk, cara bicara dan sebagainya harus diperhatikan dengan baik, sopan santun ya. Bagaimana berhadapan dengan orang lain yang bukan pasangan kita, bukan keluarga kita, yang bukan mahasiswa kita, orang lain harus perlu kita hormati. Saya rasa itu beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang etika komunikasi. Jadi penting sekali kita punya etika komunikasi, ini akan sangat membantu teman-teman dalam dunia kerja besok. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.